Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang uji rata-rata satu sampel parametrik menggunakan T untuk mengetahui pengaruh model belajar flipped classroom terhadap hasil belajar mata pelajaran matematika kelas 7A SMP Pelangi. Dengan anggotanya itu ada saya sendiri, Jayanti Triananda dengan NPM tertera, lalu ada Mbak Andini Karisma Devi dengan NPM tertera, lalu ada Mbak Rafida Fatmadinah Solihah dengan NPM tertera, dan ada Mbak Siti Khairul Mahmuda dengan NPM tertera. Di sini ada 5 topik yang akan kita bahas, yaitu yang pertama ada abstract, preface, method, result and discussion, and conclusion. Topik yang pertama yang akan kita bahas yaitu abstract. What's the abstract? The purpose of this study was to collect information about the effect of flipped classroom learning on studies mathematics achievement. Theoretical study of this paper will help find a method of reasoning about normality distributed population math. The research method used in this research is quantitative. In this study, the author used an experiment with a single sample average test in class 7A Pelangi Junior High School. Based on data at a significant level of 5%, it can be concluded that the average learning outcome is greater than 56. In other words, the learning model influences the learning outcome of vector analysis course. Selanjutnya ada preface atau pendahuluan. Dalam kehidupan nyata, sering sekali kita menduga-duga suatu kejadian atau hasil apa yang kita dapatkan atas apa yang sudah kita lakukan. Setiap manusia pasti akan menerka-nerka suatu kegiatan, karena sebelum melakukan kegiatan, seseorang tentunya telah melakukan berbagai persiapan. Nah, dugaan yang dilakukan seseorang biasanya disertai dengan suatu alasan yang logis, karena biasanya orang yang mempunyai dugaan atas suatu kegiatan pasti disertai dengan suatu alasan dan bukti yang akurat. Nah, dalam hal ini, menduga-duga kejadian memiliki sebutan hipotesis. Hipotesis seperti yang kita ketahui yakni dugaan yang mungkin benar atau mungkin juga salah. Hipotesis yang ditolak jika salah dan akan diterima jika terdapat faktor-faktor yang membenarkannya. Oleh karena itu, pengujian hipotesis penelitian secara perhitungan statistik itu memerlukan perubahan rumusan hipotesis ke dalam rumusan hipotesis statistik, yang mana memasangkan hipotesis alternatif atau H1 dan hipotesis 0 atau H0, sehingga dapat memutuskan dengan tegas menolak atau menerima salah satu dari kedua hipotesis tersebut. Nah, di sini terdapat one sample t-test, yang mana one sample t-test merupakan salah satu uji parametrik yang biasanya digunakan untuk ukuran sampel kecil. Terkait uji hipotesis satu sampel ini, variabel penelitiannya bersifat mandiri dan sampelnya itu satu. Oleh karena itu, variabel penelitiannya tidak berbentuk perbandingan atau hubungan antara dua variabel atau lebih. Nah, di sini terdapat dua cara pengambilan keputusan, yaitu dengan Z dan T. Penggunaan Z apabila diketahui nilai variansinya, kemudian untuk penggunaan T apabila tidak diketahui nilai variansinya. Nah, kemudian salah satu mode pembelajaran yang kreatif yaitu mode pembelajaran flipped classroom, di mana dalam proses belajar mengajar tidak seperti pada umumnya, yaitu dalam proses belajarnya siswa mempelajari materi terlebih dahulu di rumah, kemudian di kelas nantinya tinggal mengerjakan tugas, berdiskusi tentang materi atau masalah yang belum dipahami oleh siswa. Nah, mode pembelajaran kreatif ini mengajarnya itu tidak konvensional, yaitu dalam pembelajaran siswa mempelajari materi pelajaran di rumah sebelum kelas dimulai, dan pembelajaran di kelas adalah penugasan seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Baik, seperti yang kita ketahui bersama bahwa matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan teknologi modern yang mempunyai peran penting dalam berbagai bidang pendidikan dan memajukan daya pikir manusia. Nah, belajar matematika juga sangat diperlukan bagi kesiapan peserta didik baik dari lingkungan maupun dari dalam dirinya sendiri. Hal ini dikarenakan matematika yang merupakan pelajaran yang tersusun secara sistematis dan membutuhkan penalaran logis. Jadi, apabila proses belajar matematika tidak didukung oleh kedua faktor yang berpengaruh, tentunya akan memberi kendala pada saat belajar matematika. Nah, di sini berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan pengaruh dari pembelajaran flipped classroom terhadap hasil pembelajaran matematika kelas 7A di SMP Pelangi. Baik, selanjutnya ada metode. Metodologi penelitian kuantitatif merupakan jenis penelitian menurut paradigmanya. Nah, menurut Abdullah tahun 2015, pendekatan kuantitatif berdasarkan atas paradigma yang berpandangan bahwa peneliti dapat dengan sengaja mengadakan perubahan terhadap dunia sekitar dengan melakukan berbagai eksperimen. Nah, metode penelitian kuantitatif adalah sebuah metode penelitian yang menggunakan pendekatan kalkulasi angka-angka atau numerik. Nah, metode penelitian ini oleh beberapa pakar disebut juga dengan metode positivistik sebab dilandasi oleh filsafat positivisme. Nah, metode penelitian kuantitatif dipandang sebagai metode ilmiah sebab sifatnya yang rasional, sistematis, terukur, dan juga objektif.
Adapun teknik pengambilan sampel yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah simple random sampling, yaitu pengambilan sampel secara acak sederhana, yang mana dimaksudkan bahwa sebanyak N sampel diambil dari populasi N, dan tiap anggota populasinya mempunyai peluang yang sama untuk terambil. Teknik ini digunakan untuk mengambil satu sampel dari populasi penelitian ini, yaitu populasi dari penelitian ini itu ada 6 data yang tersedia, yaitu kelas 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, dan 7F di SMP Pelangi. Nah, adapun teknik pengambilan sampel tersebut itu terpilih kelas 7A dengan jumlah siswanya yaitu 32 orang. Untuk instrumen penelitian itu dapat diartikan sebagai alat untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisa, dan menyajikan data-data secara sistematis serta objektif dengan tujuan memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis. Jadi, semua alat yang bisa mendukung suatu penelitian itu disebut dengan instrumen penelitian atau instrumen pengumpulan data. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa tes tertulis yang dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pengaruh dari pembelajaran flip classroom terhadap hasil belajar pelajaran matematika kelas 7A di SMP Pelangi. Kemudian untuk teknik analisa datanya yang digunakan yaitu uji rata satu sampel statistika parametrik, yaitu uji rata-rata satu populasi, yang mana uji rata-rata satu populasi adalah uji statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu populasi memiliki rata-rata yang sama dengan atau lebih kecil atau lebih besar dari suatu nilai rata-rata tertentu sesuai dengan hipotesis yang ditetapkan. Sama seperti yang lain, terdapat langkah-langkah dalam menguji hipotesis, yaitu pertama itu menentukan hipotesis, kemudian menentukan taraf signifikansi, kemudian menentukan statistik ujinya, kemudian menentukan daerah kritik, perhitungan, kemudian kesimpulan, dan kemudian keputusan uji dan kesimpulan, seperti itu. Baik, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan yaitu mengenai result and discussion. Nah, di sini result and discussion yaitu hasil dan pembahasan. Nah, di sini berdasarkan data nilai ulangan harian pertama materi bilangan bulat kelas 7 diperoleh rata-rata 56. Dengan diketahui rata-rata nilai kelas yaitu 56. Nah, data nilai kemampuan pemahaman konsep matematis siswa yaitu terdapat 80, 60, 75, hingga seterusnya seperti yang tertera. Nah, berdasarkan data tersebut kita peroleh bahwa N atau jumlah siswa yaitu terdapat 32. Kemudian alfa atau signifikansi yaitu 5% atau 0,05. Nah, di sini juga variansi belum diketahui atau tidak diketahui. Nah, sehingga penyelesaiannya menggunakan 7 langkah, yaitu yang pertama hipotesis dengan H0, mu sama dengan 56 dengan keterangan nilai rata-rata kelas 7A sama dengan 56. Kemudian H1 yaitu mu tidak sama dengan 56 dengan nilai rata-rata kelas 7A tidak sama dengan 56. Kemudian langkah yang kedua yaitu taraf nyata atau tingkat signifikansi, yaitu alfa sama dengan 5% sama dengan 0,05. Kemudian yang ketiga, mohon maaf terdapat kesalahan dalam penulisan, yaitu itu sebenarnya statistik uji. Nah, di sini kami statistik ujinya menggunakan uji T. Dengan T hitung yaitu X bar min mu 0 per S per akar N dengan T N min 1. Nah, selanjutnya langkah keempat yaitu perhitungan atau komputasi. Di sini terdapat tabel dengan yang berisikan itu X. Nah, di sini X merupakan nilai yang tadi sudah diketahui. Kemudian di sini F yaitu frekuensi. Frekuensi ini merupakan jumlah nilai yang ada di data tadi. Kemudian di sini ada F kali X, kemudian X kuadrat, kemudian F kali X kuadrat. Nah, kemudian di sini kita akan menghitung X bar terlebih dahulu, yaitu dengan rumus sigma F kali X per N. Dengan sigma F kali X sudah diketahui dari tabel tadi, yaitu 2090 dibagi dengan N, jumlah siswanya yaitu 32, dengan hasil 65,3125. Nah, selanjutnya di sini kita akan menghitung standar deviasi. Nah, tapi sebelumnya kami mohon maaf, ini terdapat kesalahan dalam penulisan. Nah, ini sebenarnya rumus ini hanya ditulis satu kali, kemudian S merupakan standar deviasi yaitu sama dengan akar N kali sigma I sama dengan 1 hingga 10 kali F kali X kuadrat. Nah, min sigma I sama dengan 1 hingga 10 dikali dikali F kali X kuadrat. Nah, ini sebenarnya ada kuadratnya. Kemudian per N kali N min 1.
Nah, sama dengan akar 32 kali 140.600 dikurangi 2090 dikuadratkan per 32 kali 32 min 1 dengan hasil akar 4.499.200 min 4.368.100 per 992. Nah, sama dengan akar 131.100 per 992 dengan hasil akar 132,1572, yaitu menghasilkan 11,495967 dengan T hit, yaitu sama dengan X bar min mu 0 per S per akar N sama dengan X barnya tadi dimasukkan, yaitu 65,312 min 56 per 11,495 per akar 32, yaitu 9,312 per 2,032 dengan hasil 4,582. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kita ketahui bahwa T hitung sama dengan X bar dikurangi mu 0 per S per akar N sama dengan 65,312 dikurangi 56 dibagi 11,495 dibagi akar 32, sehingga menghasilkan 4,582. Kemudian kita dapat mencari daerah kritis, yaitu dengan rumus T alfa per 2. Mohon maaf, itu terjadi salah penulisan. Seharusnya T alfa per 2 dikalikan N-1 sama dengan T 0,05 dibagi 2 dikalikan 31, menghasilkan 2,03951 dan negatif 2,0395. Sehingga kita dapat menentukan DK, yaitu T sedemikian hingga T kurang dari negatif T alfa per 2 atau T lebih dari T alfa per 2, yaitu T sedemikian hingga T kurang dari negatif 2,0395 atau T lebih besar dari 2,0395. Untuk selanjutnya yaitu keputusan uji. Karena T hitung berada dalam daerah kritik, yaitu 4,582 lebih dari 2,0359, maka H0 ditolak. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa H0 ditolak, sehingga nilai rata-rata kelas 7A tidak sama dengan 56. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, ternyata nilai rata-rata kelas 7A SMP Pelangi tidak sama dengan 56. Untuk topik selanjutnya yaitu conclusion. Dari perhitungan yang telah kita lakukan, kita dapat menyimpulkan bahwa pengujian hipotesis penelitian secara perhitungan statistik memerlukan perubahan rumusan hipotesis ke dalam rumusan hipotesis statistik, yang mana memasangkan hipotesis alternatif atau H1 dan hipotesis 0 atau H0, sehingga dapat memutuskan dengan tegas menolak atau menerima salah satu dari kedua hipotesis tersebut. Untuk one sample t-test merupakan salah satu uji parametrik, biasanya digunakan untuk ukuran sampel kecil. Berdasarkan hitungan diperoleh nilai T sama dengan 4,582 lebih dari 2,0359. Maka hipotesis 0 atau H0 ditolak. Disimpulkan bahwa pada tingkat signifikansi 5%, berdasarkan data dapat disimpulkan bahwa ternyata nilai rata-rata kelas 7A SMP Pelangi tidaklah sama dengan 56. Berikut yaitu referensi yang kita ambil, yang kelompok kami ambil. Yang pertama dari Abdullah PM 2015, kemudian Asdar A, Aswandi F, dan Rismayanti R 2021, kemudian ada Mathar MO 2013, kemudian dari Nasution HF 2007, Sugiono 2006, dan pengaruh model pembelajaran flipped classroom terhadap hasil belajar Edumatika 1, Jurnal Pendidikan Matematika pada tahun 2020. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai uji rata-rata satu sampel. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.